Halo, kembali lagi di channel YouTube saya, Enisa Tisa Berbagi Cerita. Dan hari ini saya ingin berbagi cerita dan juga pengalaman kepada semuanya, dan semoga ini menjadi berkat ya buat kamu. Pengalaman pertama saya pergi ke luar negeri. Wow. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kok bisa? Jadi saya juga tidak tahu bagaimana bisa, tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik meskipun semuanya seperti mimpi. Dan sampai saat ini saya berdoa semoga di masa depan lagi saya punya kesempatan untuk pergi begitu ke Eropa. Semuanya dimulai dari sini. Buku agenda. Saya tipikal orang yang tidak bisa, bukan tidak mau, tapi karena keadaan untuk berbagi cerita dengan mama, karena dia juga menanggung beban. Kami 8 orang bersaudara. Pada saat papa meninggal, 2 orang saja yang sudah menikah dan sisanya masih tanggung jawab, dan yang paling kecil itu adik saya. Saat itu dia masih baru bisa berjalan, dia belum sekolah ketika papa meninggal ya. Saya masih kelas 4 SD, usia 9 tahun. Jadi sejak saat itu tidak pernah seperti orang-orang yang aku begini-begini, atau tidak, karena mama juga punya banyak pikiran dan tidak tepat juga rasanya, dan tidak bisa juga rasanya, dan tidak terbiasa yang pasti ya untuk berbagi dengan mama. Lalu itu menjadi suatu hal yang tertanam sampai saya remaja, bahkan beranjak dewasa awal, bahkan sampai ke bangku perkuliahan. Jadi ketika saya SMA sampai ke perkuliahan, saya mengutarakan isi hati saya itu, apapun yang saya inginkan, apapun yang saya harapkan, apapun yang ingin saya lakukan ketika saya berada pada titik yang wah, ini tuh sudah buntu begitu. Saya lari kepada buku, dan dalam sebuah ungkapan kata dan tulisan yang saya ungkapkan di sana, itu yang saya doakan. Dan saya percaya ketika saya menulis, mengutarakan isi hati saya, Tuhan mendengar apa yang saya inginkan begitu. Dan semoga ini juga menjadi kebiasaan untuk teman-teman ya, ketika kita tidak punya tempat untuk berkeluh kesah, ketika kita tidak punya tempat untuk berbagi, keluarga kita sedang sibuk atau karena keadaan yang tidak memungkinkan, tidak punya teman-teman yang tepat juga, karena teman-teman, ada teman yang baik, ada teman yang hanya mau tahu saja tapi tidak peduli. Ayo lari ke Tuhan Yesus Kristus. Dan kebetulan saat itu saya menulis dan saya doakan, dan sampai saat ini saya percaya bahwa itu sangat luar biasa, apalagi setelah banyak hal baik yang Tuhan berikan. Oke, kembali ke topik pembicaraan di awal, bagaimana caranya saya bisa pergi ke luar negeri. Saya juga tidak tahu, tetapi saya akan mulai dari sebuah tulisan yang ada di sini, karena ternyata semuanya apa yang terjadi di hidup saya dari apa yang pernah saya tulis di sini sebagiannya ya. Jadi jangan berkata bahwa ajaib bukunya, tidak, bukan itu yang mau saya katakan, tapi saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus ajaib ketika kita berbicara kepadanya, yang mendengarkan kita, dan dia berbicara kepada kita dan memberikan jalan serta kebaikan-kebaikan itu. Pada tahun 2016, ketika saya sudah berada di Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di Kota Banjarmasin, saya menulis banyak hal ya. Salah satunya ini dia yang membuat saya menangis terseduh-seduh di kamar kos saya, Gang Tera Community. Bagi yang pernah sekolah di sana pasti tahu Gang Tera. Saya menangis di sana karena Tuhan memberikan sesuatu yang tidak mungkin.
Pada tahun 2016, ini ya, Januari 2016, ini adalah bagian belakang dari agenda. Ini bagian depannya, lalu ini bagian belakangnya ada gambar peta dunia. Dan Januari 2016 ternyata saya pernah menulis di bagian atas, kapankah saya akan menginjakkan kaki di negara-negara lain selain Indonesia? Itu ternyata ungkapan saya. Dan ketika saya sudah menulis, bahkan melakukan banyak kegiatan di kampus, saya harus belajar, saya harus mengerjakan tugas dan lain sebagainya, saya sudah melupakan ini. Benar-benar lupa. Sampai hari dimana Tuhan ternyata melihat saya begitu. Dan di hari itu saya semakin menyadari bahwa Tuhan Yesus benar-benar luar biasa, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sekalipun, ternyata Dia jawab pada saat itu. Dan kapan? Setelah saya berbagi bagian selanjutnya ya, saya akan membacakan untuk kita apa yang saya ungkapkan pada bulan Maret di tahun 2017. Demi Tuhan saya tidak berbohong, ini tulisan tangan saya di tahun 2017. Announcement in couple worship. 10 mahasiswa-mahasiswi STTGKI diundang untuk berangkat ke Taizé atau Paris. Siapa sih yang tidak mau keluar negeri kan? Jadi ini saya juga tulis, siapa sih yang nggak mau keluar negeri? Tanda tanya. Syaratnya bisa berbahasa Inggris, dan di tulisan ini saya menulis kayak ini, kamu bagaimana? Ini saya tulis sebelum saya mengikuti tes wawancara itu, dan setelah saya mendengar pengumuman di Kapel bahwa sekolah akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswinya untuk belajar di luar negeri. Akhirnya saya mencoba untuk mendaftar tes wawancara pada tanggal 6 Maret di tahun 2017. Dan di situ saya juga menulis, ya Tuhan, apapun yang terjadi, keputusan dari hasil hari ini, hamba tahu Tuhan punya rencana yang terbaik. Meskipun keinginan hati ini ingin titik-titik-titik, ingin lagi titik-titik-titik, lalu dan ingin titik-titik, berarti 3 kali inginnya dengan titik-titik yang panjang di akhir. Tuhan, hatiku percaya padamu. Amin. Itu yang saya tulis sebelum saya mengikuti tes wawancara. Saya mengikuti tes wawancara pada saat itu bersama dengan teman-teman yang lainnya, 2 orang dosen yang menguji kami pada saat itu. Jika Ibu melihat channel YouTube ini, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Pendeta Happy Sepiana Undas MTH, dosen Pak saya, dan juga kepada Bapak Pendeta Dr. Sugianto yang sekarang menjabat sebagai Ketua STTGKI untuk sementara, pemilihan yang selanjutnya menggantikan Bapak Pendeta Kiloro. Terima kasih saya ucapkan. Lalu pulang dari sana, kembali ke rumah, serahkan saja semuanya kepada Tuhan, karena saya melihat dari orang-orang yang mengikutinya sepertinya 0,0% saya punya kesempatan untuk itu, meskipun di ungkapan sebelumnya ingin itu banyak. Lalu pada tanggal 10 Maret 2017 pengumuman hasil tes wawancara itu keluar. Saya menulis kembali, Tuhan Yesus, terima kasih atas cintamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pergi ke Prancis, ke Taizé. Terima kasih karena Engkau sungguh amat sangat baik dalam kehidupan dan memberikan kesempatan itu kepada saya. Dan itu saya kembali menulis di buku ini. Di buku ini ya. Dan hari itu saya menangis terseduh-seduh di kamar, karena ketika saya menulis, saya membolak-balik, ternyata saya membuka ini, bagian belakang. Saya membuka ini dan ternyata saya pernah bertanya, kapan saya akan menginjakkan kaki di negara-negara lain selain Indonesia, di tahun 2016. Dan di tahun 2017 Tuhan memberikan jalan bagi saya, dan saya ingat saat itu sebagai seorang anak yang ini tuh tidak mungkin, tetapi ternyata apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan ternyata itu pernah saya minta di tahun sebelumnya sama Tuhan Yesus. Sampai hari itu saya tidak mengatakan kepada
orang tua kepada keluarga. Saya ingin memastikan apakah ini benar atau tidak, karena saya tidak mau memberikan kabar yang nanti tiba-tiba batal, dan saya tidak mau kecewa begitu ya. Jadi saya tunggu sampai benar-benar final baru saya mengatakan itu. Puji Tuhan, segala sesuatu boleh dilewati. Saya juga menulis di sana, Eni anak desa. Dan pada saat itu saya ada di provinsi, tepatnya di Banjarmasin, karena saya harus berada dalam sebuah pendidikan begitu ya. Dan saya akan keluar negeri. Saya akan pergi ke Eropa. Tidak punya uang, ya. Tidak punya pengalaman, ya. Bahasa Inggris yang pas-pasan, iya. Bahkan sampai kepada hari pengumuman itu, teman-teman, beberapa saat setelah itu saya mendengar ungkapan bahwa ini lolos kah, ini diterima kah, padahal dia juga bukan orang yang terlalu pintar begitu. Saya juga mendengar ungkapan itu, tapi tidak jadi masalah karena sakit hati memang pada saat itu, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak melihat kita dari luarnya, tapi Tuhan melihat apa yang kita miliki di dalamnya, dan Dia punya rencana bagi setiap orang ya. Lalu saya juga menulis dengan tinta merah, akhirnya naik pesawat. Itu saya ingin mengatakan bahwa itu tuh sebenarnya kali pertama saya naik pesawat, jujur. Kali pertama saya naik pesawat. Dulu ketika kecil di desa, ada pesawat lewat, ketika kecil kan suaranya nyaring tuh, jadi dada pesawat. Jadi serasa sukacita melihat pesawat terbang sampai ke bangku perkuliahan. Ketika melewati bandar udara yang ada di Banjarbaru, pernah satu senja ada pesawat yang akan lepas landas. Saya dan teman saya menggunakan motor, kami sampai singgah dan melambaikan tangan pada pesawat, say hello, kapan kamu akan membawa kami pergi begitu. Dan itu bagian-bagian dari sesuatu yang diinginkan seorang anak kecil, tapi ternyata ketika ada keinginan dan diimbangi dengan perjuangan, pasti ada jalan. Akhirnya naik pesawat. Itu kali pertama saya naik pesawat seumur hidup saya. Setelah itu saya juga, puji Tuhan, pernah juga naik pesawat begitu ya. Dan saya juga mengatakan rendah hati tetap Eni Sapista, karena kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan tidak menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang sombong. Yuk berusaha. Yes, belajar bahasa Inggris, semangat. Saya belajar bahasa Inggris. Sampai saat itu saya download aplikasi-aplikasi belajar di handphone, download kamusnya, beli kamus atau beli buku mudah belajar bahasa Inggris di Gramedia, karena semangat untuk bisa, paling tidak bisa bercakap-cakap dengan orang ya. Tuhan Yesus sudah kasih kesempatan, jadi harus bisa. Itu yang saya ungkapkan di ujung tulisan saya, dan amin di bawahnya. Jesus my Father in heaven, I will going to Prancis in June 2017. Saya nggak tahu ini dulu benar atau salah, tapi yang pasti saya menulis Oke, I'm all ready begitu ya. Ini saya pisah luar negeri. Dan sedikit dari apa yang saya tulis. Lalu di sini di bagian satu lembar belakang saya juga menulis Eni Sapista siap. Tuhan, saya buat gambar hati saya banyak di situ. In Jesus Christ I can do everything now and forever ya. Jadi saya juga menulis di situ hal-hal yang perlu saya persiapkan. Hati saya yang semangat, penuh sukacita, paspor, visa, keuangan atau uang jajan, biarpun tidak banyak, sedikit, yang paling tidak ada pegangan meskipun juga sekolah memberikan. Lalu bahasa, paling tidak saya bisa bercakap-cakap secara sederhana. Lalu fisik saya harus sehat. Jadi itu yang saya tulis di sini, dan puji Tuhan memang Tuhan Yesus baik ya. Saat itu biaya transportasi dari sekolah, untuk biaya penginapan, biaya konsumsi juga semuanya dari sekolah, luar biasa pada saat itu. Dan saya tidak tahu kalau saya akan membuat channel YouTube seperti sekarang. Jadi
saya hanya punya sisa-sisa dokumentasi yang sepenggal-semenggal karena saya bukan orang yang em, apa ya, bukan orang yang, kan ada tuh biasanya orang-orang suka ngoplok atau gimana-gimana. Saya hanya sekilas-sekilas, tapi nanti akan saya bagikan ya di video ini. eh yang saya beli di sana di Teise, satu-satunya yang saya bawa dari sini hanya ini. Ini adalah album kecil yang ada di toko itu. Ada banyak yang dijual, ada gelas, ada piring, ada kayak pernak-pernik, pokoknya barang-barang yang antik, ada lukisan-lukisan, ada banyak pokoknya ya. Nanti saya akan berikan gambarnya di situ. Tapi saya tidak punya uang untuk membeli hal yang lebih. Jadi saya hanya menyisihkan uang karena di sana kan mata uangnya euro, jadi lebih besar dari dolar. Jadi saya hanya beli ini, dan ini dikasih teman saya dari Uganda, eh Sunday ya, Sunday June di 2 tahun, di bulan Juni di tahun 2017 di tanggal 18. Dan ini juga sama, ini tanggal ini saya dapatkan di tanggal 17. Nah, itu bagian dari betapa baiknya Tuhan, dan nanti saya akan bagikan gambarnya, bagikan videonya buat semua di luar sana. Semangat, pasti Tuhan memberikan jalan dalam kehidupan kita. Setelah kepergian saya ke luar negeri pada saat itu, saya juga akhirnya menginjakkan kaki di ibu kota Indonesia ya, di Jakarta. Lalu waktu itu kami transit di Istanbul, Turki, lalu melanjutkan perjalanan dan sampai ke Prancis. Nah, sampai di Prancis kami melanjutkan perjalanan ke Teisse, lalu dari Teisse waktu itu kami melanjutkan perjalanan ke Swiss. Dan saya juga pernah nginap di gedung lembaga Mission 21, lembaga mitranya Gereja Kalimantan Evangelis. Puji Tuhan, semuanya seperti mimpi, tapi mimpi yang sangat-sangat indah. Dan semoga ini menjadi berkat juga ya, menjadi semangat buat kamu, karena percaya bahwa segala sesuatu baik. Dan di masa yang akan datang, saya juga berharap saya akan kembali ke sana atau ke tempat-tempat yang lain. Karena untuk luar negeri saya juga pernah ke Malaysia dalam masa vikariat, saya juga pernah ke sana. Kebetulan waktu itu saya ada di perbatasan ya. Untuk pergi naik pesawat tidak lagi seperti dulu masa kecil yang hanya dadah-dadah, tapi puji Tuhan beberapa kota di Indonesia juga pernah saya pergi, dan semuanya bukan karena niat untuk jalan-jalan sebenarnya, karena kalau untuk jalan-jalan tidak ada uang, tapi memang karena kegiatan, karena sekolah, karena emang peluang-peluang yang diberikan oleh Tuhan. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mendengarkan saya berbagi di sini. Banyak sekali kekurangannya ya, lalu cerita-ceritanya juga tidak sempurna, tapi semoga ini menjadi sebuah berkat buat kamu, dan masa depan kamu yang menyaksikan ini juga ada dalam kasih setia dan berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Karena masing-masing kita berbeda dan berkatnya juga berbeda, tapi percaya bahwa Ia yang terbaik. Dan Yesus memberkati. Halo, kami di Turki. Kami di Bandara Internasional Istanbul. Oke. Iya. Ini dosen kami yang paling ganteng, mentor kami Dan paling kece. Sayang berdua kalau kita foto di tempat sayang. Salam dari Turki buat angkatan 2014 STTGKM. Salam.